Kami berpendapat surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 154 tanggal 5 Juni 2025 atas nama terdakwa Nikita Mirjani telah memenuhi syarat formil surat dakwaan serta uraian yang cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Dengan demikian materi keberatan eksepsi tersebut seluruhnya tidak mendasar dan sepatutnya dikesampingkan. Adapun tanggapan kami jaksa penuntut umum terhadap keberatan dari penasihat hukum terdakwa Nikita Mirjani tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh pokok perkara atau di luar ruang lingkup materi eksepsi yang mana akan kita gali dan kita buktikan bersama-sama di dalam acara pembuktian di persidangan nanti, serta bagaimana mungkin penasihat hukum dapat menyampingkan fakta tersebut sesuai dengan fakta sebenarnya sementara persidangan belum dimulai, yang mana untuk mengetahui benar dan tidaknya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentunya kita harus memeriksa saksi-saksi, ahli terdakwa dan barang bukti persidangan. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan: 1. Surat dakwaan nomor register perkara PDN 154/2005 tanggal 5 Juni 2025 atas nama terdakwa Nikita Mirjani sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat-syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. 2. Eksepsi terdakwa tidak berdasar dan telah melampaui ruang lingkup eksepsi atau keberatan karena telah menyangkut materi pokok perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang pengadilan. Oleh karena itu, kami penuntut umum dengan hormat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengenai perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 154/JKTSL-2/02/06/2025 tanggal 5 Juni 2025 atas nama terdakwa Nikita Mirjani telah disusun sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP, dan karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Menyatakan eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum dan terdakwa Nikita Mirjani tidak dapat diterima dan ditolak. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara nomor 362/2025 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Mirjani tetap dilanjutkan. Demikian tanggapan penuntut umum terhadap keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa Nikita Mirjani, dan selanjutnya kami serahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan seadil di dunia penuntut umum. Sekian yang mulia, terima kasih. Jadi sudah bersama-sama sudah kita dengar tanggapan dari penuntut umum. Tentunya dengan demikian masing-masing pihak sudah diberikan, dan kesempatan selanjutnya adalah untuk majelis hakim menjatuhkan putusan selaya. Namun demikian, sebelum majelis hakim menunda persidangan, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama tentang surat dari penasihat hukum terdakwa, ya, tentang izin untuk terdakwa keluar dari tahanan mengikuti mediasi, ya. Jadi akan kita bacakan penetapan, ya, silahkan didengar terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum. Penetapan nomor 362/Pitsus/2025 PN Jakarta Selatan. Demikian adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 362/Pitsus/2025 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Mirjani, identitas lengkap telah tercantum dalam penetapan dan dianggap telah dibacakan, telah membaca surat dari Dr. Fahmi Bahmid SHMH selaku penasihat hukum terdakwa atas nama Nikita Mirjani. Selanjutnya, telah membaca surat dari Dr. Fahmi Bahmid SHMH selaku penasihat hukum terdakwa atas nama terdakwa Nikita Mirjani dengan nomor 24/LO/FB/7/2025 tertanggal 3
2025 perihal permohonan mengikuti mediasi sehubungan dengan adanya mediasi dalam perkara nomor 489 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 pada pukul 9 WIB sampai dengan selesai, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menimbang bahwa berdasarkan surat tersebut di atas terkait perkara perdata nomor 489 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan, terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1 sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Menimbang bahwa agar proses mediasi dapat terlaksana dengan baik dan diharapkan dapat terjadi kesepakatan damai antara para pihak, maka kami Majelis Hakim Perkara nomor 362 Pitsus garing 2025 garing PN Jakarta Selatan memberikan izin terdakwa untuk meninggalkan rutan Pondok Bambu untuk menghadiri mediasi pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 dimulai dari pukul 9 sampai dengan selesai. Menimbang bahwa untuk kelancaran izin di atas, memerintahkan penuntut umum untuk melakukan pengawalan terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan melaporkan pelaksanaan pemberian izin tersebut segera setelah dilaksanakan. Memperhatikan pasal 19 ayat 8 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP dan ketentuan lain yang berlaku, menetapkan 1. Memberi izin kepada terdakwa Nikita Mirzani untuk menghadiri mediasi dalam perkara nomor 489 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 8 Juli 2025 pukul 9 sampai dengan selesai. 2. Memerintahkan jaksa penuntut umum dengan bantuan petugas Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengawalan. 3. Melaporkan pelaksanaan pemberian izin tersebut segera setelah dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2025. Jadi demikian penetapan dari Majelis Hakim atas permintaan dari penasihat hukum terdakwa, dan kita ingatkan kepada terdakwa untuk bisa menggunakan kesempatan yang diberikan oleh majelis dengan sebaik-baiknya ya. Dan perlu pula kita sampaikan ya, selain sudah kita bacakan penetapan ya, perlu diketahui oleh para pihak ya, bahwa kita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini ya, sesuai jam kerja adalah jam 8 sampai jam 16.30, dengan waktu istirahat adalah jam 12 sampai jam 1 ya. Jadi kita himbau kepada para pihak ya, semakin kita lama sidangnya semakin membaiklah ya. Jangan sampai semakin kita sudah menjalani semakin siang ya. Jadi silahkan dibawa terdakwa kalau bisa secepatnya, begitu ya. Kita tidak hanya menyidangkan perkara terdakwa, ada hak-hak untuk terdakwa lain yang juga perlu kita sidangkan ya. Tentunya kalau kita bisa menggunakan waktu dengan baik, tentunya kita bisa menjaga kesehatan, kita bisa istirahat tepat waktu, makan, melakukan ibadah ya.
ibadah tentunya tidak hanya sekedar kewajiban ya, tapi tentunya bagaimana kita bisa juga melakukan tepat waktu ya. Sehingga silakan kedepannya dikoordinasikan antara penuntut umum, terdakwa dan rutan biar kita bisa sidang awal begitu ya, dan kita juga bisa istirahat tepat waktu begitu ya. Jadi nantinya kesehatan kita juga terjaga, ibadah kita juga tidak tertunda begitu ya. Jadi tolong, dan kepada terdakwa dan penasihat hukum ya, kita sampaikan juga bahwa ini surat permintaan baru kita terima hari ini, makanya kita tetapkan juga hari jam 9 tadi ya. Tapi meskipun begitu nanti disesuaikan begitu ya, karena ini kan hari ini juga sidangnya, tentunya kita sudah mulai sidang hari ini jam 9 seperti di penetapan tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Namun demikian harus tetap kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Begitu mediasi selesai, silakan secepatnya untuk kembali lagi. Begitu penasihat hukumnya, terdakwa, penuntut umumnya, kembali lagi ke pengunduran ya. Kita akan undur untuk putusan sela, kita tunda 1 minggu lebih, hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Kepada terdakwa tetap jaga sehat dan kembali lagi ke tahanan, dan kepada penuntut umum kita perintahkan untuk menghadirkan terdakwa lagi pada hari dan tanggal persidangan yang telah kita sampaikan. Sidang untuk hari ini selesai dan sidang ditutup.